Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah perspektif anak-anak terhadap Bapa yang mengasihi mereka. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 dan 12. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak yang hilang adalah perumpamaan sinoptik yang ketiga di Injil Lukas pasal 15 setelah perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Nah, silakan saudara melihat vlog saya sebelumnya yang berjudul Yesus Mencintai yang Terhilang, yang saya ambil dari ayat 1-7. Nah, itu tentang domba yang hilang ya. Nah, saudara, di ayat pokok kita ada 3 tokoh utama, yaitu Bapa, anak sulung, dan anak bungsunya. Tetapi dalam kisah ini, anak bungsu yang diceritakan terlebih dahulu. Sang bapa membagi harta warisannya kepada kedua anaknya atas permintaan si bungsu. Sesuai dengan hukum yang berlaku, tentu anak sulung menerima 2/3 bagian dan anak bungsu menerima 1/3 bagian. Nah, saudara, meskipun janggal karena sesuai hukum, warisan dari orang tua itu harus dibagikan pada waktu ia telah meninggal. Tetapi dalam kisah ini, sang bapa justru memberikannya pada saat ia masih hidup. Ya, jadi memang harusnya dia membuat warisan itu, tetapi anak-anak baru boleh mengambil setelah bapaknya meninggal. Nah, ketika bapaknya memberikan atas permintaan anak bungsu, maka hal ini menunjukkan bahwa sang bapa sangat mengasihi anak-anaknya dan ia memberikannya secara adil. Namun dalam pandangan umum pada waktu itu, si anak bungsu adalah anak yang kurang ajar. Nah, saudaraku, gambaran Bapa ini jelas menunjuk pada Allah yang penuh kasih karunia. Anak sulung adalah gambaran dari bangsa Israel, khususnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengkritik Yesus di ayat yang kedua. Sedangkan anak bungsu adalah gambaran dari orang Israel dan orang-orang atau bangsa-bangsa non-Israel, khususnya para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang untuk mendengarkan Yesus di ayat yang pertama. Jadi orang Israel juga ada yang orang beragama, ada yang dianggap orang berdosa, termasuk para pemungut cukai itu. Nah, saudaraku, Yesus sedang menyatakan bahwa Allah sangat mengasihi semua orang, baik itu orang Israel maupun orang non-Israel. Nah, untuk itu, mari kita belajar dari ketiga tokoh dalam kisah tersebut dan menarik pelajaran dari perspektif anak bungsu dan anak sulung terhadap Bapa yang mengasihi mereka dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi saya langsung terjemahkan saja supaya kita langsung mengerti dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kita melihat bahwa di sini Bapa itu kan menunjuk kepada Allah Bapa yang di sorga. Nah, di sini kita melihat Allah itu sebagai Bapa yang penuh kasih. Yang pertama, ia Bapa yang adil dan penuh kasih karunia di ayat 11 dan 12 itu. Yang kedua, ia Bapa yang menghargai kehendak bebas anaknya di ayat yang ke-13. Yang ketiga, ia Bapa yang berbelas kasihan di ayat yang ke-20. Yang keempat, ia Bapa yang menerima anak-anaknya yang bertobat di ayat yang ke-20 juga. Yang kelima, ia Bapa yang memulihkan status anaknya, ayat 22 dan 23. Yang keenam, ia Bapa yang bersuka cita atas pertobatan anaknya, ayat 24 dan 32. Yang ketujuh, ia Bapa yang menghibur dengan menjelaskan status dan hak anaknya, di ayat 31. Nah, saudara, ini tentang Bapa. Ya, ini adalah sumbernya. Allah itu sumber segala sesuatu yang baik. Tetapi kemudian perspektif ini bisa salah gitu ya. Baik itu dari si anak bungsu maupun si anak sulung. Jadi saya mau ambil dari sisi yang berbeda ya, karena menurut saya kalau bicara fokusnya tentang pertobatan, maka
dua perumpamaan sebelumnya tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang itu sudah cukup untuk dapat dipahami. Nah, saya mau sampaikan dari perspektif anak-anak terhadap Bapa yang mengasihi mereka. Nah, saudaraku, kalau kita melihat ya, saudara silakan baca sendiri ayat-ayat tersebut ya. Jadi dari satu perikop ini silakan saudara baca sendiri. Di sana kita melihat bahwa anak bungsu ini nakal dan gak mau diatur ya. Ia meminta haknya meskipun itu melanggar hukum. Kemudian saudara, kita lihat ini bicara tentang kehendak bebas dari orang percaya. Ya, kita orang Kristen diberikan kehendak bebas oleh Allah, tetapi harus dipertanggungjawabkan. Dan lagi jangan lupa bahwa Allah telah memberikan warisannya. Ia memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam keselamatan yang kita telah peroleh itu ada tuntutan tanggung jawab melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, saudara, anak bungsu ini gambaran dari orang Kristen yang katanya sudah dibaptis ya, dan sudah bahkan sudah berKTP Kristen seumur hidup, tetapi kehidupannya menunjukkan bahwa ia jauh dari Tuhan. Jadi meskipun ia pakai atribut salib di leher, di telinga, di mana saja dia mau pakai kalung salib lah, maka itu tidak menunjukkan ia orang Kristen. Ia orang yang terhilang. Ketika ia hidup di dalam dosa, maka ia dalam kategori orang yang terhilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Allah menghargai kehendak bebas anaknya, itu saya sudah sampaikan di poin yang kedua tadi, bahwa meskipun Allah sudah memberitahukan akan hukum dan peraturannya, ia memberitahukan akibat kalau melanggar firman-Nya, tetapi Allah tidak akan mencegah ketika seseorang, termasuk orang Kristen, memutuskan untuk berbuat dosa. Bahkan ketika dia hidup di dalam dosa, maka Allah tidak akan mencegah dia, karena Allah sudah memberitahukan terlebih dahulu. Nah, saudaraku, itu sebabnya kita harus menjadi orang Kristen yang punya pandangan benar. Jangan seperti si anak bungsu ini. Ia meninggalkan persekutuan dengan Allah dan sesamanya. Ia tinggalkan rumah, bawa harta, kemudian ia meninggalkan bapak dan kakaknya. Jadi ini, saudaraku, bagaikan seorang Kristen yang telah dikaruniakan keselamatan dan berkat-berkat rohani, tetapi kemudian ia abaikan ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya ketika orang Kristen ini yang terhilang, ia hidup dalam dosa, ia akan mengalami penderitaan yang luar biasa, karena ia tidak akan menemukan jalan keluar selain daripada Kristus yang telah menyelamatkan dia, kecuali ia kembali ingat, ia kembali sadar, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus memanggil dia, dan ketika ia menyambutnya, maka ia bisa diterima kembali sebagaimana anak yang terhilang disambut dengan penuh kasih. Ketika ia mengakui dosa, ia diampuni dan statusnya dipulihkan. Haleluya. Nah, kemudian kita melihat juga dari sudut pandang si sulung yang legalistik, saudara, ya, bahwa ini orang yang sangat taat pada hukum, taat pada firman Allah, ya, tetapi sayangnya ia tidak mengenali Tuhan sang firman itu sendiri. Ia tidak mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang betul-betul hidup di dalam dia. Ia hanya mengimani seolah-olah Yesus itu tinggal di sorga dan tidak pernah ada di dalam dirinya. Yang ia yakini selama ini ia layani Tuhan hanya berdasarkan apa yang diajarkan untuk ditaati, bukan untuk dipahami esensi dari setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab. Tidak salah kita menghafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi kalau kita sekedar menghafal kata demi kata tanpa memahami esensi dari firman Allah, bahwa firman itu
adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Firman itu adalah Allah sendiri. Yesus Kristus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dan Ia Allah yang penuh kasih. Jadi ketika kita gagal memahami kasih di dalam setiap firman Allah yang kita baca, maka kita gagal dalam mengenali Allah. Dan itu sebabnya kita gampang menuding orang, gampang untuk kita menjatuhkan orang lain. Dan bahkan kita bisa punya sifat yang buruk seperti si sulung ini. Ia iri hati ketika ada orang yang tadinya hilang, orang berdosa, yang malas ke gereja. Ya, saya nggak bicara agama lain, kita bicara Kristen sajalah. Ini orang baru bertobat, baru mulai beribadah, tahu-tahu sudah mulai bersaksi, dan kemudian kesaksiannya itu hebat. Dia berdoa, langsung dijawab, terjadi mujizat, dan ia mengalami berkat-berkat. Sementara saya sudah aktif pelayanan, bahkan sudah puluhan tahun ikut Tuhan, sudah giat di dalam berbagai kegiatan rohani gereja, bahkan mungkin sudah jadi majelis gereja. Tetapi kenapa di dalam pergumulan doa-doa saya belum terjawab, saya tidak melihat mujizat, dan saya rasanya banyak mengalami kekurangan secara finansial, nggak seperti dia. Padahal dia tidak lebih rohani dari saya. Nah, ini pandangan dari anak yang sulung, saudara. Ya, legalis yang hidup di dalam gereja. Nah, ini tidak boleh, saudara. Kita harus sadar bahwa kita hanya hidup oleh anugerah. Jangan sampai kita berpikir pelayanan kita itu akan menerima upah yang setimpal yang kita harapkan seperti upah dunia, saudara. Tidak. Dalam melayani Tuhan, kita bukan target kejar upah. Karena apa? Karena pelayanan itu adalah sebuah kesaksian yang hidup bahwa Yesus telah menyelamatkan saya, Ia telah melayani saya lebih dulu, maka saya pun harus melayani Dia dan sesama. Haleluya. Karena saya melayani bukan untuk diselamatkan. Saya taat pada Injil bukan untuk diselamatkan, tapi justru karena saya sudah diselamatkan, maka tugas dan tanggung jawab saya adalah hidup bertanggung jawab untuk melakukan Injil itu. Haleluya. Jadi saya diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan yang saya sambut dengan iman saya. Jadi saya tidak mengharapkan upah manusia, tetapi saya tahu bahwa ketika saya diselamatkan, maka otomatis Bapa di sorga telah menyediakan warisan yang kekal bersama-sama dengan Kristus Yesus. Haleluya. Asalkan kita mau dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh firman-Nya, dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Amin, saudara. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, bagaimana kita punya perspektif yang benar terhadap Allah sebagai Bapa kita, sumber kehidupan kita. Selamat beraktivitas, saudaraku. Sampai jumpa di vlog berikutnya.